Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menggelar rapat paripurna masa persidangan 1 tahun 2025-2026 hari ini. Rapat paripurna DPR hari ini dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir, dan dihadiri 307 anggota DPR dari total 580 anggota DPR. Pimpinan DPR lain yang hadir adalah Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Dalam rapat paripurna ini, para anggota legislator membahas sejumlah agenda, salah satunya pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2026. Lalu pemirsa, apa saja hasil dari rapat paripurna DPR hari ini? Kita terhubung dengan jurnalis TV One, Aurelia Zafira. Selain itu juga ada jurnalis TV One Keisha Butar-Butar yang akan mengabarkan rapat banggar DPR dengan Menteri Keuangan. Pertama kita ke Aurelia terlebih dahulu. Aurelia, bagaimana situasi terkini di sana? Apa hasil dari rapat paripurna ini? Ya, baik Shena dan juga pemirsa, benar sekali hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali menggelar sidang paripurna, yang mana ini merupakan sidang paripurna DPR RI masa persidangan 1 tahun 2025-2026, yang mana untuk rapat sendiri tadi dijadwalkan pukul 9.30 dan mulai pukul 10.30 siang waktu Indonesia Barat. Tadi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, yakni ada Adis Kadir. Selain itu juga ada pimpinan DPR lainnya yang juga turut hadir, ada Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Wakil Ketua DPR dan juga Saan Mustopa. Dan untuk agenda rapat hari ini ada dua agenda, yakni yang pertama ada pemandangan umum fraksi-fraksi atas revisi undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2025 dan juga tahun 2026. Lalu yang kedua ini ada penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2025-2026. Yang mana pada agenda pertama tadi, ini masing-masing perwakilan dari fraksi ini menyampaikan pandangan fraksinya terhadap revisi Undang-Undang APBN 2026 secara terbuka dalam rapat paripurna hari ini. Selain itu juga tadi Wakil DPR Adis Kadir juga mengumumkan bahwa DPR saat ini sudah menerima surat Presiden pada tanggal 30 Juli 2025 dan tanggal 15 Agustus 2025 tentang rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 mendatang. Dan sebelumnya juga pada pembukaan dari masa sidang tanggal 15 Agustus lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengatakan bahwa penyusunan revisi Undang-Undang APBN 2026 memang perlu mempertimbangkan berbagai macam faktor global termasuk ke dalam kebijakan fiskal yang ada pada tahun 2026 mendatang. Sementara demikian, Shena. Langsung dari Senayan, Aurelia Zafira, terima kasih, selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Keisha Butar-Butar. Keisha, bagaimana situasi terkini di sana? Selamat siang, Siena dan juga pemirsa. Rapat anggaran DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini masih berlangsung, di mana rapat hari ini membahas mengenai perancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Adapun beberapa topik yang dibahas pada hari ini yakni pembacaan laporan dan pengesahan hasil panja, penyampaian pendapat BINI, serta sebagai sikap akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan dilanjutkan dengan pembahasan tingkat 2, dan yang terakhir penandatanganan naskah RUU tentang pertanggungjawaban. Pemirsa, rapat kerja anggaran DPR RI dengan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan pada hari Selasa 15 Juli 2025 telah disepakati untuk membentuk dua panja, yakni
Panja Rumus Kesimpulan, dan yang kedua Panja Draft Perancangan Undang-Undang atau MPR RUU. Panja Rumus Kesimpulan ini bertugas untuk menyusun kesimpulan kerja rapat anggaran DPR RI dengan Kementerian Keuangan selaku perwakilan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Pemerintah juga menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN RUU P2 APBN berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RUU P2 APBN disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya anggaran melalui surat Presiden tanggal 26 Juni 2025. Badan Pemeriksa Keuangan juga telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, yang dimana hasil pemeriksaannya BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, yang dimana opini ini merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah semenjak LKPP memperoleh opini WTP pada tahun 2016. Ya, hasil pembahasan dari Panja Perumusan dan Kesimpulan dalam rangka pembahasan ini yakni memberikan perhatian atas capaian pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran APBN 2024. Sementara demikian, Siena kembali ke studio. Informasi lengkap dari Keisha Butar-Butar. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita bisa hadir mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir 307 orang anggota dari 580 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian quorum telah tercapai, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang kedua masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026 hari Selasa 19 Agustus 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.